Larangan pertama, jangan pernah menyapu rumah saat malam hari. Bukan karena debu akan kembali, tapi karena ada sesuatu yang ikut terseret masuk. Di beberapa rumah, setelah sapu digerakkan lewat tengah malam, suara langkah mulai terdengar. Bau tanah basah muncul tanpa sebab, dan penghuni merasa seperti tidak lagi sendirian. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan makhluk tak kasat mata. Amin. Larangan itu sudah lama ada di keluarga Ratna. Sejak kecil, ia selalu diingatkan ibunya, kalau malam, biarkan rumah kotor. Jangan pernah menyapu, bukan karena malas, tapi karena menurut orang-orang tua di kampungnya, malam adalah waktu di mana yang tak terlihat sedang berkeliaran. Namun malam itu, Ratna melanggarnya. Jam menunjukkan jam 23:47. Listrik baru saja menyala kembali setelah padam hampir 2 jam. Lantai dapur penuh remah nasi dan tanah basah akibat hujan sore tadi. Ratna menghela napas. Ia lelah, kesal, dan ingin rumah rapi sebelum tidur. Apa salahnya sekali saja, gumamnya, sambil mengambil sapu ijuk yang bersandar di sudut dapur. Saat sapu pertama kali menyentuh lantai, bunyi gesekannya terdengar terlalu nyaring di tengah keheningan malam. Serak, serak. Ratna berhenti sejenak. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit sesak. Ia melanjutkan, serak, serak. Di sapuan ketiga, ia mencium bau aneh. Bukan bau sampah, bukan bau debu, bau tanah basah bercampur amis. Paling selokan belakang, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat sapu diarahkan ke dekat pintu belakang, angin dingin tiba-tiba berembus dari celah pintu. Padahal semua jendela tertutup rapat. Bulu kuduk Ratna berdiri. Ia sadar, satu hal yang membuat jantungnya berdegup kencang. Debu yang disapunya tidak berkurang, seolah lantai terus mengeluarkan kotoran baru. Lebih aneh lagi, setiap kali sapu digerakkan ke arah pintu, suara gesekannya berubah. Bukan lagi seperti ijuk di lantai, melainkan seperti menyapu sesuatu yang lembab dan berat. Plak, plak. Ratna mundur selangkah. Tangannya gemetar, dan saat itulah ia mendengar suara pelan dari arah ruang tamu. Suara langkah perlahan berhenti, tepat di belakangnya. Ratna tidak berani menoleh. Dalam keheningan itu, ia teringat ucapan ibunya dulu. Kalau menyapu malam hari, kamu bukan cuma menyapu kotoran, tapi juga mengundang yang sedang lewat. Lampu dapur tiba-tiba berkedip, dan di lantai debu yang tadi disapu, kini membentuk jejak kaki basah mengarah masuk ke dalam rumah. Ratna tidak tidur malam itu. Setelah melihat jejak kaki basah di lantai, ia hanya mampu mundur perlahan, lalu menutup pintu kamar dan menguncinya rapat. Jam di ponselnya menunjukkan jam 0:31. Ia duduk di tepi ranjang, menarik selimut hingga ke dada, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya kelelahan. Namun rumah terasa berbeda. Udara di dalam kamar dingin, padahal kipas angin tidak menyala. Dari luar kamar, terdengar suara pelan, seperti sapu yang diseret pelan di lantai. Serak, serak. Ratna menahan napas. Suara itu bukan dari dapur, bukan pula dari teras. Seolah-olah ada sesuatu yang mengulang apa yang ia lakukan tadi malam. Ia menutup telinga, berdoa dalam hati, namun suara itu tidak berhenti. Beberapa menit kemudian, suara itu berubah menjadi langkah kaki. Pelan, berat, berhenti. Lalu, bergerak lagi. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, hanya keheningan yang terasa menekan dada. Ratna menatap pintu. Ia yakin, kalau ia membuka pintu itu sekarang, ia akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam rumahnya. Entah berapa lama ia terdiam, Ratna akhirnya tertidur karena kelelahan. Pagi harinya, matahari masuk melalui celah jendela. Namun rasa lega yang ia harapkan tidak datang. Saat Ratna keluar kamar, lantai rumahnya bersih. Terlalu bersih. Tidak ada debu, tidak ada tanah, tidak ada jejak kaki. Tapi di sudut ruang tamu, sapu ijuk yang ia gunakan semalam berada di posisi berbeda. Bukan bersandar, melainkan tergeletak menghadap pintu kamar Ratna, dan bulu-bulu ijuknya basah. Ratna menelan ludah.
Ia memilih untuk tidak membersihkan apapun hari itu, tidak menyapu, tidak mengepel. Namun sejak pagi, ia mulai merasakan hal aneh. Setiap duduk terlalu lama, kepalanya terasa berat. Setiap masuk ke dapur, ia mencium bau tanah basah, padahal lantai kering. Dan setiap kali ia melewati ruang tamu, ia merasa seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya, mengikuti langkahnya, namun tidak pernah terlihat. Menjelang sore, Ratna mendengar suara ibu tetangganya lewat di depan rumah. Tanpa sadar, ia memanggil, "Bu." Ibu itu menoleh, wajahnya langsung berubah. "Kamu kenapa, Nak? Wajahmu pucat sekali." Ratna ingin bercerita, tapi saat hendak membuka mulut, kata-kata itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak ingin ceritanya keluar. Malam kembali datang, dan Ratna tahu larangan itu sudah dilanggar dan tidak bisa ditarik kembali. Malam kedua terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Rumah seperti terputus dari dunia luar. Ratna berbaring dengan lampu kamar menyala redup, matanya lelah, tapi pikirannya terus terjaga. Lampu berkedip sekali, 2 kali, lalu diam. Saat ia hampir terlelap, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada yang bernapas terlalu dekat. Bukan suara, bukan sentuhan, hanya rasa. Ratna membuka mata. Bayangan di langit-langit kamar tampak memanjang. Bukan karena cahaya, melainkan seperti ada bentuk lain yang ikut menempel. Dari arah dapur, terdengar suara kaki basah. Plak-plak, Ratna menggenggam selimut. Langkah itu bergerak pelan, melewati ruang tamu, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, serak, serak, suara sapu. Bukan Ratna, bukan manusia. Suara itu mendekat ke arah kamarnya. Dan tepat di balik pintu, sebuah perasaan asing masuk ke kepalanya. Bukan suara, tapi pesan. "Kamu yang memanggil." Ratna menangis tanpa suara. Ia sadar, sesuatu telah masuk, dan tidak ikut keluar bersama debu. Pagi datang, tapi Ratna tidak merasa lega. Tubuhnya berat, kepalanya pusing, tanpa sebab. Ia merasa seperti tidak sendirian di dalam badannya sendiri. Saat bercermin, ia melihat lingkar hitam di bawah matanya. Wajahnya pucat, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Lebih aneh lagi, ia mulai lupa hal-hal kecil. Meletakkan ponsel, lalu lupa di mana. Merebus air, tapi lupa mematikannya. Dan setiap kali ia hendak menyapu, tangannya gemetar hebat. Siang itu, Ratna duduk di ruang tamu. Tanpa sadar, ia mendengar suara napas, mengikuti irama napasnya sendiri. Saat ia menarik napas, napas itu ikut tertarik. Saat ia menghembuskan, napas itu ikut keluar. Ratna menutup hidung dan mulut. Dan napas itu tetap terdengar. Ia mulai memahami satu hal. Sesuatu tidak hanya ada di rumahnya. Sesuatu mulai menempel padanya. Sore hari, Ratna memberanikan diri menemui seorang tetua yang dikenal paham pantangan lama. Ia tidak menceritakan semuanya, hanya berkata, "Ada yang ikut masuk ke rumah saya." Wajah tetua itu langsung berubah. "Kamu menyapu malam hari?" tanyanya pelan. Ratna terdiam. Tetua itu menarik napas panjang. "Larangan itu bukan soal rezeki," katanya. "Bukan soal malas. Kalau malam, ada yang lewat. Mereka tidak punya rumah. Dan kalau kamu menyapu, kamu membersihkan jalan masuk Ratna Himetar. Kalau sudah masuk, gimana caranya keluar?" tanyanya. Tetua itu menunduk. Kalau sudah nyaman, biasanya mereka tidak mau keluar. Malam itu, Ratna pulang dengan dada sesak, dan di rumah, ia mendapati sapu ijuknya sudah tidak berada di sudut lagi. Sapu itu tergeletak di tengah ruangan, seolah menunggu. Malam ketiga, Ratna mencoba membaca doa. Namun setiap kali ia mulai, pikirannya kosong. Kata-kata seperti dihapus sebelum terbentuk. Lampu rumah mati mendadak. Dalam gelap, ia mendengar suara dari dapur. Sapu digerakkan cepat, lebih keras, lebih kasar. Serak, serak, serak. Seperti seseorang marah. Ratna berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dan saat lampu kembali menyala, lantai rumahnya basah oleh tanah, dengan jejak kaki ke segala arah. Bukan menuju pintu keluar, Shemwa, Hehat, mengarah ke kamar Ratna. Dan di cermin, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Bayangannya tersenyum, padahal Ratna tidak. Ratna tidak lagi tidur. Ia takut memejamkan mata, karena setiap kali ia terlelap,
ia bermimpi menyapu, dan di setiap sapuan, sesuatu semakin dekat. Pagi hari, ia ditemukan tetangga duduk di lantai, memeluk sapu ijuk. Mulutnya berbisik pelan, malam belum selesai. Malam belum selesai, matanya kosong. Sejak hari itu, Ratna berubah. Ia tidak pernah menyapu lagi. Tidak siang, tidak malam, tapi setiap tengah malam, tetangga mendengar suara dari rumahnya. Serak, serak, seperti ada yang menyapu, tanpa henti. Dan orang-orang mulai sadar. Larangan itu bukan untuk mencegah sesuatu datang. Larangan itu dibuat karena begitu datang, ada yang akan menggantikan tempat kita. Malam itu, rumah Ratna tidak lagi mematikan lampu. Cahaya dibiarkan menyala di setiap ruangan. Bukan untuk menerangi, tapi untuk mengusir rasa takut. Namun cahaya tidak membantu. Tepat pukul 0, udara di dalam rumah berubah berat. Bukan dingin, melainkan seperti dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Ratna duduk di lantai kamar. Punggungnya bersandar ke dinding. Sapu ijuk ia letakkan di depan pintu. Seolah itu satu-satunya penghalang. Lalu terdengar suara itu lagi. Bukan dari dapur, bukan dari ruang tamu, dari dalam kepalanya sendiri. Kamu membuka jalannya. Ratna menutup telinga. Air matanya mengalir. Ia mencoba berdiri, namun kakinya tidak mau bergerak. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Ia tidak lagi merasakan lantai dingin di telapak kakinya. Seolah-olah tubuhnya tidak sepenuhnya milik dirinya lagi. Di cermin kamar, bayangan Ratna mulai tertinggal sepersekian detik. Saat ia menggerakkan tangan, bayangan itu baru mengikuti setelahnya. Bukan meniru. Seperti belajar. Malam itu, Ratna pingsan sambil memeluk sapu. Dan rumah tetap terjaga. Pagi datang, namun Ratna tidak bangun seperti biasanya. Tetangga menemukan pintu rumahnya terbuka. Tidak rusak, tidak dipaksa. Di dalam, rumah tampak bersih. Sangat bersih. Terlalu rapi untuk rumah yang semalam penuh kekacauan. Ratna duduk di ruang tamu. Tersenyum. Tenang. Ratna, kamu nggak apa-apa? Tanya tetangga. Ia menoleh perlahan. Iya, jawabnya lembut. Tadi malam aku sudah bersih-bersih. Tidak ada yang aneh dari suaranya. Tapi ada sesuatu yang salah. Ia tidak berkedip. Dan ketika seorang tetangga lain masuk ke dapur, ia terdiam. Di lantai dapur, ada jejak kaki basah. Namun hanya satu arah. Masuk, tidak pernah keluar. Sapu ijuk berdiri di sudut. Bersih, kering. Sejak hari itu, Ratna kembali menjalani hidupnya. Ia berbicara normal, tersenyum, bekerja seperti biasa. Namun setiap malam, tepat pukul 12, lampu rumahnya menyala sendiri. Dan terdengar suara yang sama. Serak, serak. Beberapa bulan kemudian, tidak ada lagi yang berani menyapu malam hari di sekitar rumah Ratna. Bukan karena cerita, bukan karena ancaman, tapi karena apa yang mereka dengar sendiri setiap malam. Suara sapu itu tidak pernah berhenti. Bukan marah, bukan cepat, tenang, rutin. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah. Orang-orang mulai memahami makna larangan itu. Bukan tentang debu, bukan tentang rezeki, bukan tentang kebiasaan lama. Larangan itu dibuat untuk mengingatkan manusia satu hal sederhana. Tidak semua yang lewat ingin pergi, dan tidak semua pintu boleh dibuka. Jika malam tiba, dan rumah terasa kotor, biarkan. Karena lebih baik hidup dengan sedikit debu, daripada memberi tempat pada sesuatu yang ingin menggantikan kita. Larangan-larangan lama bukan diciptakan tanpa alasan. Mungkin bukan semuanya benar secara logika. Tapi sebagian lahir dari pengalaman yang terlalu menyeramkan untuk diulang. Jangan menyapu di malam hari, bukan karena mitos, tapi karena malam bukan sepenuhnya milik manusia.